Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian Islam bersama Al-Ustadz Bajuri STHI, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hutang piutang. Hutang piutang merupakan perkara yang sangat sensitif. Kenapa? Terkadang orang yang diberi hutang susah untuk membayar, lupa atau memang lupa, sehingga terjadinya perselisihan antara yang memberi hutang dan yang berhutang. Jadi Ustadz, dalam pandangan Islam, hutang piutang itu bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Perkara hutang ini memang perkara hal yang sangat sensitif, Ustaz Heru. Namun hutang piutang ini hari ini adalah juga salah satu perkara yang banyak dilakukan oleh manusia termasuk umat Islam. Nah, maka ada keluar statement bahwasanya hutang itu salah satu penyebab paling tajam dari pemutus tali silaturahmi. Berbicara hutang dalam konsepsi Islam, hutang itu disebut dengan istilah al-qardu. Dia termasuk bagian bab muamalah. Nah, jadi hutang itu. Ulama sepakat bahwasanya hukum hutang itu adalah boleh di dalam Islam. Namun kebolehan hutang berhutang itu juga harus mengacu kepada prinsip dan kaidah yang harus ditaati oleh orang yang melakukan hutang, baik pun pemberi hutang. Jadi ada prinsip dan kaidah yang harus ditaati. Karenanya untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak diingini di kemudian hari. Karena itu Islam memiliki prinsip dan kaidah untuk berhutang itu sederhana. Itu yang dihukumnya boleh, tapi ada kaidah dan prinsip yang harus ditaati. Apa saja Ustadz kaidah atau prinsip hutang piutang dalam Islam? Dalam banyak hadis dan ayat Al-Quran dijelaskan ada kaidah dan prinsip yang harus ditaati, dipenuhi ketika terjadinya sebuah hutang piutang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kaidah atau prinsipnya adalah bahwasanya ketika ingin berhutang berniat untuk membayarnya. Ya, ini niat ini paling penting, niat untuk membayarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bersabda, "Man akhaza malan nasi yuridu adaha Allahu anhu, wa man akhaza yuridu itlafaha atlafahu Allah azza wa jalla." Barang siapa yang meminjam harta manusia yang lain dan dia berniat untuk membayarnya, Allah permudahkan dia untuk membayarnya. Tetapi barang siapa yang meminjam atau mengambil harta manusia yang lain kepada saudaranya yang lain dan dia ingin membinasakannya, artinya tidak ingin membayarnya, Allah akan membinasakan dia. Jadi pada prinsip yang pertama itu hutang piutang dilakukan ada niat ingin untuk membayar. Ini yang pertama. Yang kedua, hutang piutang itu harus ditulis, Ustaz Erol. Jadi tidak bisa ya hutang piutang itu hanya secara lisan.
tanpa ada tertulis. Tertulis ini adalah bukti otentik, apalagi hari ini. Jadi ketika ada terjadi mangkir atau enggan untuk bayar, bukti tertulis itu adalah menjadi bukti bahwasanya hutang piutang itu pernah dilakukan. Hal ini mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang berhutang, apabila kamu ingin melakukan hutang berhutang, maka catatlah. Nah, jadi kaidah yang kedua atau prinsip kedua itu hutang itu harus tertulis. Nah, kalau dibawa ke hukum kekinian itu harus pakai materai, ya materai 10.000. Ya. Kalau hutangnya banyak itu perlu di depan notaris tertulis. Dalam ayat surah Al-Baqarah ini dijelaskan juga bahwasanya yang menulisnya itu harus ada seorang katib, seorang penulis itu harus hadir. Maka dalam ayat ini pun dijelaskan untuk menuliskan bunyi hutang piutang itulah orang yang berhutang itu harus mendiktekan. Apa yang didiktekan? Bahwa di pengakuan dia berhutang sebanyak sekian dan akan dibayar sekian. Harus dia yang mendiktekan seorang untuk menulisnya. Nah, ini yang kaidah atau prinsip yang kedua. Kaidah atau prinsip yang ketiga itu adalah hutang piutang itu harus dilakukan di depan dua orang saksi. Wa tashhidu syahidaini min rijalikum. Kemudian enaklah hutang piutang itu dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dari antara kalian. Kenapa harus ada persaksian, harus ada saksi? Jika tadi sudah tertulis, kemudian sekarang tuntut lagi saksi. Nah, ini adalah untuk menghindari bahaya keengganan orang yang berhutang untuk membayar hutangnya kepada krediturnya, kepada orang yang memberi dia hutang. Nah, jadi saksi ini dalam ayat Al-Baqarah 282 ini dua orang laki-laki atau bisa juga satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Ini yang ketiga kaidah dan prinsip yang harus diketahui. Kemudian prinsip yang keempat yang harus kita ketahui adalah kalau berhutang itu, kalau Ustaz Khairul misalnya mau berhutang itu ketika terpaksa, jangan asal sedikit ingin berhutang, sedikit berhutang. Berhutang itu adalah bagaimana ketika kita memang keadaan terpaksa, kita butuh mustahad, maka pada saat itulah kita melakukan hutang piutang. Itu setelah kaidah dan prinsip yang harus kita ketahui. Pertama, ada niat untuk membayarnya ketika kita melakukan hutang piutang. Kedua, lakukan hutang piutang itu tertulis. Tertulis ini bisa jadi juga itu ijab dan kabul. Kemudian ada juga saksi, dua orang saksi dari laki-laki, satu dari pihak yang memberi hutang, satu dari pihak yang berhutang. Boleh jadi juga satu laki-laki, dua orang perempuan. Yang keempat prinsipnya dalam berhutang itu kalau terpaksa. Nah, itu Ustaz Ero. Jadi Ustaz, andaikan orang yang berhutang ini tidak membayar, apa ancamannya? Ya. Islam juga mengkaji, menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar hutang. Jadi kondisinya ketika seseorang itu melakukan hutang, Ustaz Herul, dia memelas seakan dia ini. Tapi ketika ditagih kadang-kadang seperti orang yang punya uang itu pula yang seakan-akan berhutang dengan dia, dan ini sering terjadi di tengah masyarakat itu. Maka dikatakan hutang itu adalah pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Karena dengan tidak membayar hutang rusak hubungan tali silaturahmi. Adakah ancamannya dalam Islam? Ada. Pertama, bahwasanya orang yang tidak mau membayar hutang itu disamakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pencuri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dikatakan ayyuma rajulun yudayyinu dainan
wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu syarikan. Jika seseorang itu berhutang dan dia sanggup untuk membayarnya, Allah yuwaffiyahu iyyahu, dan dia tidak segera membayar hutangnya atau tidak mau membayar hutangnya, laqiyallahu syarikan, dia akan menemui Allah dalam disebut sebagai seorang pencuri. Ya, sama saja orang yang tidak membayar hutang statusnya sama saja dengan pencuri, Ustaz. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan berhutang dan dia tidak ingin membayarnya, jiwanya itu tergantung. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, dikatakan nafsul mu'minin mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung terkait dengan hutangnya sampai hutangnya itu dilunasnya. Makanya Ustaz Heru, dalam beberapa riwayat dijelaskan ketika ada orang meninggal dan jenazahnya sampai di masjid, maka ketika di zaman Rasulullah, Ustaz Heru, ketika di zaman Rasulullah sampai jenazahnya di depan Rasulullah, Rasulullah bertanya sebelum dimenyolatkan, adakah orang ini memiliki hutang? Kalau tidak, kata Rasul, tidak jawab jemaah atau ahli baitnya, maka Rasulullah langsung mensolatkannya. Kalau seandainya ada yang mengatakan ada dia berhutang, maka Rasulullah akan tanya, dengan siapa dia berhutang? Kemudian, bisakah hutang ini dimaafkan? Atau adakah ia akan menanggung untuk membayar hutang ini? Baru Rasulullah mau menyalatkannya. Maka dikatakan nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Itu yang kedua, jiwa seorang mukmin akan tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Kemudian yang ketiga, Ustaz Herul, orang yang tidak mau membayar hutangnya itu pada hari kiamat nanti, pada yaumul mizan, ketika pahala dan dosa kita dihitung di hadapan pengadilan Allah, itu akan dikurangi setiap amal pahalanya, itu diambil amal pahalanya untuk menutupi hutangnya. Dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang dalam bentuk dinar atau dirham, qudiya min hasanatihi, kemudian akan diambil dibayar hutangnya itu dari amal pahala yang dia buat dalam kehidupan di dunia ini, laisa sama dinarun wala dirhamun, pada hari di mana tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Jadi pada hari kita diadili di hadapan pengadilan Allah, maka pahala amal soleh kita dalam kehidupan dunia akan dikurangi terus dari nilai-nilai hutang yang tidak pernah kita bayar tersebut. Jadi ancamannya sangat bahaya nih Ustaz Errol, menghilangkan pahala amal soleh. Maka hati-hati Ustaz Errol ketika kita melakukan hutang. Kemudian ancaman yang keempat, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwasanya orang yang tidak mau membayar hutang itu dan dia mampu adalah orang yang zalim. Matlul ghaniyyu zulmun. Keengganan orang yang kaya untuk membayar hutang adalah perbuatan zalim, dan perbuatan zalim itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman yang keempat, dalam sebuah hadis dikatakan yughfaru lisahidi kulli zanbin illa dainan. Orang yang mati syahid itu dosanya diampuni semua. Jadi kalau ada orang berperang di jalan Allah, jihad, dia meninggal, seluruh dosanya diampuni kecuali hutang. Illa dainun. Maka hutang itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan mu'allaqah bainan nas. Dia adalah muamalah bainan nas. Dia adalah hubungan antara manusia dengan manusia.
manusia dengan manusia, dan itu harus dibayar. Nah, jadi ini Ustaz Heru. Jadi konsepsinya adalah hutang itu boleh, ada kaidah yang harus kita ketahui, dan jika kita enggan untuk membayar hutang kita, ingatlah dengan ancaman-ancaman yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala kita akan dikuras pada hari kiamat, jiwa kita mu'allaqah bidaini kita dengan hutang kita sebelum sampai belum dibayar. Kemudian bisa juga dosa kita, termasuk hutang itu menjadikan dosa kita tidak diampuni. Jadi ingat, kenapa dikatakan dosa itu hutang itu tidak diampuni? Nanti dia akan mengurangi pahala kita pada kehidupan hari kiamat. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Karena Ustaz Heru, kalau seandainya kita berhutang, bayar dengan siapapun kita berhutang. Nah, mau dengan pinjol, bayar, karena kita membuat akad. Ya itu akad kan, dengan orang lain kita akad. Kalau bisa jangan minjam dengan pinjol. Pinjam itu adalah, maka prinsipnya tadi, meminjam itu ada niat untuk membayarnya, tulis pinjamannya, ada saksinya. Kemudian kalau minjam itu kalau terdesak Ustaz Heru ya. Kalau tidak penting-penting amat jangan minjam, cuma gara-gara untuk membeli HP jangan minjam Ustaz Heru. Nah, mungkin ini kajian kita pagi hari ini Ustaz Heru tentang hutang piutang di dalam konsep Islam Ustaz Heru. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Bajuri STHI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa memberi manfaat pada diri kita, bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara kita yang belum mengetahuinya. Cukup sampai di sini kajian kita pada hari ini, dan kita akan lanjuti di video-video kajian Islam yang lebih menarik lagi. Kami mengundurkan diri dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.